Turki salurkan bantuan ke keluarga Rohingya di Bangladesh. Badan bantuan yang dikelola pemerintah Turki mengirim bantuan kepada 1.000 keluarga Rohingya yang tinggal di kamp pengungsi di Bangladesh. Badan Kerjasama dan Koordinasi Turki pada hari Senin 26 April mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa bantuan itu akan diberikan sebagai bagian dari kampanye yang dilakukan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Para keluarga di kamp pengungsi di Cox's Bazar menerima paket makanan termasuk makanan pokok, kata pernyataan itu. Sepanjang Ramadan, badan tersebut berencana untuk membantu total 5.000 keluarga di kamp tersebut. Diperkirakan lebih dari 20.000 pengungsi yang mengalami kondisi sulit di daerah kamp 16 mendapatkan manfaat dari kampanye bantuan tersebut. Selama pendistribusian paket, pengungsi Rohingya mengatakan Tika tidak pernah meninggalkan minoritas Muslim yang tertindas sejak mereka melarikan diri ke Bangladesh dari Myanmar. Mereka berterima kasih kepada negara Turki dan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Sejak krisis Rohingya dimulai pada 2017 lalu, Tika telah memberikan berbagai bantuan kepada warga Rohingya, antara lain dengan membagikan makanan hangat, membangun taman bermain dan pusat pendidikan untuk anak-anak, serta mengadakan kursus bagi para remaja. Sekitar 1 juta Rohingya mengungsi di Bangladesh setelah melarikan diri dari penganiayaan di Myanmar. Erdogan memang yang terbaik, Turki kirim bantuan ke kamp Rohingya di Cox's Bazar. Muslim Rohingya bergembira. Sebuah pesawat kargo militer Turki yang membawa sebuah rumah sakit darurat beserta peralatannya berangkat ke Bangladesh pada Sabtu pagi, menyusul kebakaran hebat yang terjadi pada 22 Maret di Cox's Bazar, tempat ribuan pengungsi Rohingya berlindung. Atas instruksi Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Otoritas Manajemen Bencana dan Darurat Turki atau AFAD dan Kementerian Kesehatan bersama dengan Kementerian Lingkungan dan juga Urbanisasi mulai bekerja untuk mengirimkan bantuan ke wilayah tersebut. Sebuah rumah sakit lapangan baru yang disiapkan untuk membantu rumah sakit lapangan Turki yang rusak agar dapat beroperasi kembali dimuat dalam pesawat kargo militer tipe A400M di Bandara Militer Etimesgut di Ankara. Sebanyak 22 personel dari Kementerian Kesehatan Turki AFAD dan juga Administrasi Perumahan dan Pembangunan Turki juga diberangkatkan ke Bangladesh. Rumah sakit lapangan Turki adalah salah satu pusat perawatan kesehatan terbesar di kamp pengungsian yang disebut-sebut sebagai yang terbesar di dunia. Kamp itu menampung lebih dari 750.000 pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan dan juga penganiayaan di Myanmar pada Agustus 2017. PBB telah mengkonfirmasi bahwa setidaknya 15 orang sudah tiada, 560 terluka dan 400 masih menghilang. Sementara setidaknya 10.000 tempat berlindung hancur akibat kejadian tersebut. Badan-badan kemanusiaan Turki lainnya juga telah mengerahkan sumber dayanya untuk menanggapi keadaan darurat. Sementara itu, diberitakan sebelumnya, Turki bersumpah bangun kekuatan Islam melawan Israel. Pemerintah Turki bersumpah akan memobilisasi kekuatan dari negara-negara Islam untuk melawan langkah Israel yang akan menganeksasi atau mencaplok beberapa wilayah tepi barat Palestina. Hal itu disampaikan Menteri Urusan Agama Turki Ali Erbas. Perjuangan kita akan berlanjut sampai Yerusalem benar-benar bebas, katanya. Erbas mengatakan bahwa Yerusalem adalah nilai universal. Peradaban Islam memiliki ingatan akan pengetahuan dan nilai-nilai sejarah dan bahwa tidak pernah mungkin bagi Muslim untuk menyerah atas kota yang diberkahi, ujarnya. Hal yang sama juga dikatakan Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu bahwa pada pertemuan Komite Eksekutif, Turki meletakkan dukungan penuh di belakang Palestina dalam melawan aneksasi Israel terhadap wilayah tepi barat. Umat komunitas Islam tidak akan pernah menyerah untuk negara Palestina yang berdaulat dengan Quds Al-Sharif sebagai ibu kotanya. Katanya, Quds Al-Sharif adalah nama lain untuk kota Yerusalem.
Erbas yang juga seorang profesor menunjukkan bagaimana pemerintah Turki berusaha mengadopsi perjuangan Palestina dan menjadikan Yerusalem sebagai alasan menyatukan umat Islam Timur Tengah untuk melawan Israel. Komentar Erbas adalah bagian dari retorika anti-Israel dengan menggunakan narasi agama. Retorika yang meningkat juga mulai menyarankan untuk mengubah Hagia Sophia, museum kuno sebelumnya gereja di Istanbul, menjadi masjid. Pemerintah Turki sekuler pernah menghindari narasi keagamaan dalam urusan politik, tetapi para pemimpin negara itu saat ini melihat tujuan mereka sebagai langkah yang semakin religius. Turki pernah bertemu dengan Iran dan Malaysia serta negara-negara lain untuk membahas mata uang Islam dan stasiun televisi Islam selama setahun terakhir. Komentar oleh pejabat agama utama Turki adalah indikasi bagaimana Turki ingin menentang rencana Israel untuk aneksasi beberapa wilayah tepi barat. Mereka yang menduduki Yerusalem menemukan keberanian karena mereka melihat masyarakat Islam sebagai pihak yang tercerai-berai dan juga lemah, katanya. Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan bahwa rencana aneksasi oleh Israel menghancurkan semua harapan perdamaian abadi di Timur Tengah. Diplomat Ankara tersebut kerap menolak menyebut nama Israel dalam pertemuan Komite Eksekutif Kerjasama Islam. Jika kekuatan pendudukan melewati garis merah, kami, negara-negara Muslim, harus menunjukkan bahwa ini akan memiliki konsekuensi, ujarnya. Setelah Presiden Amerika Serikat yang dulu atau mantan Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan keputusannya untuk memindahkan kedutaan Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem, Turki menjadi tuan rumah pertemuan negara-negara Islam untuk mengkoordinasikan upaya melawan kebijakan Amerika dan juga Israel, ungkapnya. Sementara itu, umat komunitas Islam tidak akan pernah menyerah untuk negara Palestina yang berdaulat dengan Quds al-Sharif sebagai ibu kotanya. Katanya, Quds al-Sharif adalah nama lain untuk kota Yerusalem. Erbas yang juga seorang profesor menunjukkan bagaimana pemerintah Turki berusaha mengadopsi perjuangan Palestina dan menjadikan Yerusalem sebagai alasan menyatukan umat Islam Timur Tengah untuk melawan Israel. Komentar Erbas adalah bagian dari retorika anti-Israel dengan menggunakan narasi agama. Retorika yang meningkat juga mulai menyarankan untuk mengubah Hagia Sophia, museum kuno sebelumnya gereja di Istanbul, menjadi masjid. Pemerintah Turki sekuler pernah menghindari narasi keagamaan dalam urusan politik, tetapi para pemimpin negara itu saat ini melihat tujuan mereka sebagai langkah yang semakin religius. Turki pernah bertemu dengan Iran dan Malaysia serta negara-negara lain untuk membahas mata uang Islam dan stasiun televisi Islam selama setahun terakhir. Komentar oleh pejabat agama utama Turki adalah indikasi bagaimana Turki ingin menentang rencana Israel untuk aneksasi beberapa wilayah tepi barat. Mereka yang menduduki Yerusalem menemukan keberanian karena mereka melihat masyarakat Islam sebagai pihak yang tercerai-berai dan juga lemah, katanya.